Selanjutnya pemirsa, kita ke agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian pada hari ini. Di antaranya adalah penjualan retail Indonesia year on year. Kemudian dari Singapura, tingkat pengangguran Singapura. Dari Malaysia, produksi industri Malaysia year on year dan bulan Oktober. Dari agenda emiten pemirsa ada Aldo, akhir perdagangan waran, kemudian ASDM, akhir perdagangan nominal lama, stock split, Doit X dividen tunai, Demas X dividen tunai, TBX dividen tunai, POWR DPS dividen tunai, SCPI pembayaran dividen tunai. Kemudian pemirsa, kita akan update Bursa Asia pada pagi hari ini, apakah segemilang atau mengikuti penguatan yang terjadi pada bursa global akhir pekan lalu. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Nikkei terpantau menguat 1,65%, cukup signifikan, tapi Straits Times, Kospi, Hang Seng kompak melemah, khususnya Hang Seng turun di atas 1%, sementara Straits Times turun 0,56%, Kospi Korea Selatan turun tipis 0,02%. Itu dia beberapa informasi update pembukaan perdagangan indeks utama di kawasan Asia pemirsa yang telah kami capture beberapa menit yang lalu. Ya pemirsa, ngomongin soal IHSG, akhir pekan ataupun pekan lalu ya sempat mencoba ataupun menembus rekor tertinggi di tahun 2023 dua kali di pekan yang lalu pemirsa, bahkan sudah menguji posisi 7.200. Peluangnya seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Pak Wawan, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Wawan, terima kasih untuk waktunya dan mencermati untuk yang menarik terlebih dahulu atau yang viral begitu ya. Saham Prajogo Pangestu, brand ini akhirnya menyalip market cap dari BCA yang sudah lama bertengger di paling atas begitu ya. Walaupun dibandingkan dengan awalnya adalah compare-nya itu adalah BBRI gitu di posisi kedua agak-agak jauh. Tapi brand ini bisa menyalip dalam beberapa hari saja. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau saya melihat memang untuk brand ini naik signifikan karena proyeksi ya bahwa di masa yang akan datang itu energi terbarukan ini akan sangat menguntungkan atau sangat akan tumbuh di Indonesia. Tetapi ya untuk kondisi fundamentalnya sendiri sebetulnya ya memang jadi banyak pertanyaan ya kenapa brand dengan pendapatan hanya mungkin 1 triliun gitu ya bisa menyalip BCA yang pendapatannya 40 triliun gitu dalam 1 tahun. Tetapi sekali lagi inilah ya saham ya, jadi memang yang dicari oleh investor salah satunya adalah proyeksi di masa yang akan datang. Oke, berarti ini lebih ke berbicara proyeksi di masa yang akan datang, tidak berbicara soal fundamentalnya saat ini begitu ya. Karena Anda tadi katakan bahwa laba bersihnya jauh dibandingkan dengan BCA per tahun. BCA kan 40 triliun ya. Betul. Ya banyak hal ya, dari aset juga, dari pendapatan juga, dari banyak rasio-rasio laporan keuangan juga sebetulnya untuk brand dengan kondisi saat ini boleh dibilang sudah luar biasa mahal sekali, sudah rekor salah satu saham termahal yang ada di Indonesia. Tetapi ya karena investor masih ada yang mau membeli dengan harapan bahwa harganya bisa naik atau memang proyeksi kinerjanya akan meningkat, ini yang menjadikan brand ini terus naik. Tapi ya investor harus sangat berhati-hati ya, terutama yang belum masuk dan mau beli ya harus betul-betul mempertimbangkan bahwa pengalaman dari sebelum-sebelumnya tidak hanya brand ya, dulu-dulu juga ada saham bank digital, saham cloud computing yang mirip seperti ini naik signifikan, tetapi ketika nanti laporan keuangannya sudah rilis, investor kembali melihat fundamental, ya otomatis akan terkoreksi. Oke, otomatis akan terkoreksi. Apa dampaknya untuk investor retail yang mungkin saat ini sudah join di brand atau yang lagi tertarik mengingat kok naik terus, dan Anda tadi katakan bahwa sebenarnya kalau di market juga itu bukan cuma fundamental tapi ekspektasi di masa mendatang ini yang juga turut membooster suatu emiten juga mengalami pembelian yang signifikan. Ya, berkaca kepada saham-saham yang pernah terbang sebelumnya ya, ada saham digital dulu Bang Arto, lalu juga saham cloud computing ada di JII, bahkan juga nikel juga sempat seperti itu. Ya semua itu akan ada masanya ya. Untuk investor yang sudah memegang dan sudah profit ya saya sarankan untuk pertimbangkan profit taking. Untuk investor yang tertarik dengan pergerakan brand yang cenderung naik terus begitu ya, ya lebih baik itu melakukan strategi trading yang disiplin. Artinya
masuk dengan strategi, oh kalau naik sekian saya mau profit taking, kalau tiba-tiba turun sekian ya mungkin lebih baik melakukan cut loss, karena sekali lagi tidak bijak kalau fokus semua aset Anda ada pada satu saham seperti brand. Lebih baik juga lihat saham-saham lain yang juga menarik sebetulnya mendekati masa akhir tahun dan juga masa kampanye politik. Oke, kalau ngomongin soal kampanye, adakah mungkin sentimen-sentimen itu akan mempengaruhi sebuah emiten mengalami penguatan lebih lanjut lagi, mungkin misalnya seperti brand ini ataupun saham-saham terkait Prajogo Pangestu lainnya, Pak? Ya sebenarnya kalau brand tidak terkait langsung dengan politik ya, sebenarnya ini memang lebih tren bahwa saham-saham yang sedang memiliki exposure kepada energi baru terbarukan, EBT, ini memang sedang menjadi favorit untuk investor. Kalau terkait secara politik ya yang lebih langsung terlihat adalah saham-saham yang terkait consumer good seperti saham ICBP, beberapa tadi disebutkan saham rokok, itu mungkin terpengaruh oleh konsumsi masyarakat yang meningkat ketika terjadi kampanye politik. Tetapi kalau pada kenaikannya saya lihat ya saham-saham tersebut masih relatif normal ya, berbeda dengan saham-saham terkait EBT atau bahkan grupnya Pak Prajogo yang mungkin terpengaruh oleh brand sehingga naiknya itu sangat signifikan sekali. Oke, adakah dari saham-saham Prajogo Pangestu seperti brand, TPIA mungkin atau yang lainnya BRPT yang menurut Anda masih layak untuk investasi? Ya sebetulnya beberapa saham Pak Prajogo cukup menarik ya. Misalnya kalau investor tertarik untuk, aduh brand kok bagus banget, naik banget tapi sudah terlalu tinggi, bisa melirik induknya ya, karena brand kan dimiliki oleh induk perusahaannya juga, dan induk perusahaannya juga ada listing di bursa. Jadi itu juga bisa dilirik meskipun induknya juga sudah naik signifikan juga. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara tentang petrokimia itu salah satu sektor yang cukup resilient di Indonesia. Jadi bisa dilirik oleh investor kembali melihat juga fundamentalnya dibandingkan dengan saham-saham yang lain juga. Oke, BRPT berarti? Ya. Oke, masih ada peluang di BRPT 1750, kemudian kan yang tertinggi 1950, tapi kemarin ditutupnya di 1750. Apakah artinya range itu bisa dimanfaatkan untuk investasi atau bagaimana Pak? Ya, kalau BRPT kan sudah cukup lama ya, sudah banyak investor pasti yang memiliki mungkin di ya harga-harga bawah lah begitu ya, sehingga wajar sekali ketika ada kenaikan ya profit taking gitu ya, apalagi kalau BRPT itu saham publik yang cukup banyak dimiliki oleh masyarakat, jadi umum kalau dia naik akan terjadi profit taking, ya bisa dimanfaatkan untuk masuk ke dalam BRPT, apalagi dia kalau brand naik terus ya sebetulnya atau brand secara profitability bagus itu juga pengaruh kepada BRPT-nya ini. Tapi saya sarankan sekali lagi karena sekarang yang lebih fokus adalah tren bahwa atau katalis positif bahwa ekspektasi di masa yang akan datang akan naik begitu ya, harus dipantau betul-betul. Kalau terjadi selisih atau perbedaan, oh ekspektasinya naik sekian ternyata naiknya di bawah itu atau bahkan tidak tercapai, nah ini yang bisa membuat trigger untuk terjadi koreksi. Investor harus hati-hati di situ. Oke. Nanti akan kita lanjutkan ya terkait dengan mungkin saham-saham yang lainnya. Kalau untuk indeks harga saham gabungan sendiri, misalnya Anda katakan bahwa BRPT kan valuasinya ya selain BRPT ada brand, valuasinya juga sudah sangat signifikan. Misalnya itu terjadi ya cepat atau lambat akan terjadi profit taking. Nah, kira-kira apakah indeks harga saham gabungan juga akan terpengaruh mengingat brand sekarang kan market cap-nya paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Berarti yang sudah diuji pekan lalu 7.200 kemungkinan apakah akan belum tercapai dalam waktu dekat nih Pak? Ya bisa saja tercapai ya, terutama kalau brand tidak terkoreksi begitu, karena kan saham-saham lain juga berpotensi untuk naik dan menggerakkan IHSG juga, dan apalagi dengan kinerja fundamental yang lebih terlihat begitu, itu saham-saham big cap yang lain juga bisa menggerakkan IHSG. Tetapi betul bahwa kalau grupnya Pak Prajogo ini terkoreksi, sudah pasti IHSG akan tertekan ya, karena kenaikan signifikan kemarin menembus 7.100 juga didorong oleh saham-saham ini. Jadi saya sarankan kalau kita bicara tentang IHSG ya diversifikasi, lihatlah saham-saham yang lain juga yang ketika IHSG naik karena sahamnya Pak Prajogo, grupnya Pak Prajogo, tetapi dari sisi valuasi jauh lebih murah dibanding brand. Dengan saham-saham tersebut begitu ya. Tren dari indeks harga saham gabungan saat ini Infovesta melihatnya seperti apa Pak?
Kalau ISG sendiri ya memang proyeksi kita akhir tahun itu memang 7.200 ya. Waktu itu bahkan kita belum memprediksikan adanya brand gitu. Kita mengasumsikan bahwa dengan adanya kampanye politik, pergerakan cash flow yang kuat di masyarakat, itu saham-saham perbankan, saham-saham consumer good, dan saham-saham terutama dari sisi infrastruktur gitu itu akan bergerak di akhir tahun nanti. Plus juga saham-saham properti karena pemerintah memberikan subsidi terhadap pembelian properti hingga di bawah 5 miliar rupiah. Ini menarik, bisa dicermati oleh investor paling tidak untuk akhir tahun hingga awal tahun depan. Oke, target dari Infovesta akhir tahun tetap di 7.200 ya untuk indeks harga saham gabungan. Betul.